Forensik mengungkapkan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C pada hari ini. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C disampaikan oleh Ketua Tim Forensik Otopsi Ulang Brigadir C, Ade Firmansyah. Dirinya menyampaikan ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di tubuh Brigadir C, yang mana berarti terdapat 1 peluru yang bersarang dalam tubuh Brigadir C. Ade menyebutkan peluru yang bersarang tersebut berada di dekat tulang belakang. Dirinya menjelaskan bahwa tim forensik hanya melihat dari arah masuknya anak peluru ke dalam tubuh Brigadir C, sehingga dirinya tidak dapat memastikan terkait jumlah eksekutor penembak Brigadir C. Ade menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain akibat senjata api pada tubuh Brigadir C. Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Apa ada perbedaan Pak dari berapa arah tembakan Pak? Ada berapa luka tembak yang ditemukan pas saat melakukan otopsi ulang Pak? Berapa yang nembak Pak? Oke, jadi kalau apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan. Dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak baik itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dari tim yang kami siapkan, penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian, dan saya rasa dari Bareskrim juga bisa melihat memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana nih, apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Ada dua arah tembakan dari depan dan belakang Pak. Itu siapa Pak? Kira-kira siapa, apakah yang menembak berapa Pak? Kita melihat bukan arah tembakan, forensik ya. Forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya dia akan keluar dari tubuh korban. Berarti kira-kira berapa penembak Pak? Maksudnya di mana aja Pak? Jadi kalau berapa penembak saya tidak bisa jawab. Kami bukan saksi mata, tapi memang dari luka-luka yang ada itu tadi ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI memastikan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J tidak mengalami penganiayaan sebelum tewas. Kematian Yosua dipastikan karena kekerasan senjata api atau penembakan. Dari hasil autopsi, ada 2 luka fatal yang menyebabkan kematian Brigadir Yosua. Hasil autopsi kedua terhadap Brigadir J disampaikan oleh Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firmansyah pada Senin 22 Agustus. Ade menerangkan tewasnya Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo karena penembakan. Ia menjelaskan tim forensik tak menemukan luka kekerasan lain selain luka senjata api di tubuh Yosua. Dijelaskan olehnya, dari pemeriksaan ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Ini artinya ada 1 peluru yang bersarang di tubuh Yosua sesaat setelah tewas. Menurut Ade, peluru tersebut bersarang di dekat tulang belakang.
Ade berujar dari 5 tembakan tersebut 2 diantaranya fatal dan menyebabkan kematian. 2 tembakan tersebut berada di kepala dan dada korban. Terkait dengan autopsi ini, Ade memastikan pihaknya tak mengalami tekanan dari manapun. Jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C rencananya akan diungkap pada hari ini. Tim dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia akan mengumumkan soal hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C. Dari hasil otopsi ulang tersebut diketahui dapat membuktikan berapa jumlah eksekutor penembak Brigadir C. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Taufan menyampaikan bahwa hasil otopsi dapat mengklarifikasi temuan dan dugaan eksekutor lain yang menembak selain Baradae. Taufan menilai jumlah eksekutor penembak Brigadir C adalah salah satu hal krusial yang dapat diungkap dari hasil otopsi. Sementara itu, rencananya tim SUS dan Bareskrim juga akan mendampingi pengungkapan hasil otopsi tersebut. Pengungkapan otopsi ulang jenazah Brigadir C akan digelar di Mabes Polri pada hari ini. Pengusutan kasus tewasnya Brigadir C hingga saat ini masih terus berjalan. Rencananya hasil otopsi kedua jenazah Brigadir C akan diumumkan pada Senin 22 Agustus hari ini. Selain itu, Komisi 3 DPR juga akan memanggil Komnas HAM, Kompolnas, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan hasil otopsi jenazah Brigadir C akan disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Sebelumnya, tim dokter forensik telah selesai melaksanakan otopsi ulang jenazah Brigadir C pada 27 Juli lalu di Jambi. Banyak pihak yang menanti hasil otopsi tersebut untuk menjawab soal luka jengkel pada tubuh Brigadir C. Dikutip dari tribunnews.com, pengumuman hasil otopsi kedua jenazah Brigadir C itu juga merupakan bagian dari proses penyidikan. Sementara itu, Komisi 3 DPR juga akan memanggil Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK hari ini. Anggota Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan bahwa pihaknya ingin menggali perkembangan isu terkait penegakan hukum dalam kasus Brigadir C. Selain itu, pemanggilan juga bertujuan untuk memaksimalkan tugas, pokok, dan fungsi tiap institusi. Seperti diketahui, penanganan kasus pembunuhan Brigadir C telah memakan waktu sebulan lebih. Polri telah menetapkan 5 tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kemudian Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Para tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J akan mengungkap banyak hal, termasuk dugaan adanya 2 eksekutor yang melakukan penembakan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dikabarkan hari ini, Senin 22 Agustus 2022, hasil otopsi ulang Brigadir J akan segera diumumkan. Hasil otopsi ulang akan diumumkan di Mabes Polri oleh tim dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia didampingi penyidik tim SUS Polri dan Bareskrim. Ia menambahkan hasil otopsi ulang akan mengklarifikasi dugaan adanya eksekutor lain selain Baradae yang diperintahkan oleh Verdi Sambo. Hal ini menjadi krusial lantaran jika benar ada 2 eksekutor, maka Brigadir J mungkin ditembak oleh 2 senjata api. Dikutip dari wartakotalive.com Senin 22 Agustus 2022, soal jadwal pengumuman hasil otopsi kedua dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir J merupakan bagian dari proses penyidikan tim khusus dan Bareskrim Polri. Namun untuk objektivitas, pengumuman hasil otopsi ulang akan dilakukan oleh tim dari PDFI dan tim penyidik hanya mendampingi. Diketahui otopsi ulang telah dilakukan di Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 lalu. Otopsi ulang dilakukan setelah pihak keluarga membuat laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menggelar rapat bersama DPR RI hingga Kompolnas pada hari ini. Rapat bersama itu rencananya akan membahas perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J. Rapat bersama Komnas HAM, DPR RI, dan Kompolnas itu diagendakan akan digelar pada pukul 10 pagi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Rapat bersama ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap mitra kerja Komisi 3 DPR RI. Dikabarkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga akan hadir dalam rapat bersama ini. Adanya rapat bersama ini juga dikonfirmasi oleh anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Menurutnya dengan adanya rapat bersama diharapkan dapat mempercepat pengusutan kasus Brigadir J. Komisi DPR RI mempertanyakan berbagai hal dalam rapat dengar pendapat bersama Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM membahas kasus penembakan pada Brigadir Yosua yang didalangi Irjen Verdi Sambo pada Senin 22 Agustus hari ini. Ketua Kompolnas Mahfud MD pun dicecar pertanyaan soal dugaan adanya kerajaan Verdi Sambo hingga motif sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat ini, anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra Habibur Rahman menghujani Ketua Kompolnas Mahfud MD dengan berbagai pertanyaan, diantaranya terkait pernyataan Menko Polhukam soal motif pembunuhan pada Brigadir Yosua. Mendengar pertanyaan tersebut, Mahfud MD langsung membantah dirinya mendapatkan bocoran lebih dulu soal motif pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD menegaskan dirinya tidak pernah menyampaikan mendapatkan bocoran motif pembunuhan dan membocorkan motif mendahului kepolisian. Ia hanya menjelaskan bahwa motif pembunuhan sedianya sudah banyak beredar, termasuk soal pelecehan, cinta segi empat, dan pemerkosaan. Hanya saja, Mahfud MD mengatakan kebenaran isu tersebut akan dijelaskan secara lebih detail oleh pihak kepolisian. Dalam RDP, Mahfud MD juga dicecar pertanyaan soal kerajaan Verdi Sambo. Mahfud MD lantas mengatakan bahwa ex-Kadif Propam tersebut adalah Jenderal Bintang 2 yang membawahi 3 Jenderal Bintang 1. Mahfud MD juga enggan berkomentar saat ditanya soal isu keterkaitan Verdi Sambo soal judi online dan sebagainya. Ia mengaku tak punya bukti kuat soal isu tersebut, sehingga tak akan menjelaskan apapun ke ranah publik. Jadi begini, ketika kita menyampaikan ke publik terima kasih kepada Kapolri, sudah sama, sekarang bayinya sudah lahir, sudah selesai. Silakan kerja, Kompolnas sudah selesai sekarang untuk mengangkat bayi itu bersama-sama. Lalu ada wartawan, Pak, motifnya apa? Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Pak, motifnya apa? Gitu. Tanya ke saya. Jangan tanya ke saya. Kalimatnya kan, jangan tanya ke saya kalau motif, ya. Jangan tanya ke saya kalau motif, itu biar nanti oleh penyidik. Ya. Biar penyidik nanti yang mengkonstruksi bagaimana. Mungkin itu belum diumumkan, kan gitu. Mungkin itu ada kata mungkin. Mungkin itu belum diumumkan karena hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Saya kira saya tidak bicara menjijikkan di sudut itu, di ketempatan lain. Hari ini Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK terkait kasus Brigadir J. Dalam rapat ini, Mahfud MD turut hadir bersama Benny Mamoto, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, hingga Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Saat rapat, anggota DPR RI Benny Kaharman mengusulkan Kapolri untuk dinonaktifkan sementara dan diambil alih oleh Menko Polhukam. Benny Kaharman mengatakan merasa dibohongi dan ditipu dalam kasus ini. Ia juga merasa kepolisian membohongi publik. Sehingga ia mengusulkan Kapolri untuk diberhentikan sementara dan diambil alih oleh Menko Polhukam. Hal ini agar kasus menjadi objektif dan transparan.
Mendengar hal itu, Mahfud MD langsung tersenyum dan tak memberikan respon apapun. Dalam rapat ini, 3 lembaga tersebut diundang karena berkaitan dengan penanganan kasus Brigadir J. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengatakan rapat ini digelar karena Komisi 3 DPR perlu untuk mencari informasi terkait kasus ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Adis Kadir mengatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana penanganan kasus kematian Brigadir J. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan pihaknya ingin mengetahui sudah sejauh mana penanganan kasus kematian Brigadir J. Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Beni mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan dan diambil alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu disampaikan Beni dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI yang diikuti oleh Mahfud MD, Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM. Rapat bersama tersebut digelar pada hari ini dan ditayangkan secara langsung melalui channel YouTube DPR RI. Usulan itu dibuatnya karena Polri dinilai telah membohongi publik dalam penanganan kasus Brigadir J. Salah satu contohnya adalah di awal kasus, Polri mengatakan bahwa terjadi baku tembak dalam kasus tewasnya Brigadir J. Namun kemudian Kapolri mengungkapkan bahwa tidak terjadi baku tembak dalam peristiwa itu. Oleh karenanya, Beni menyampaikan perlu dilakukan penonaktifan terhadap Kapolri agar dapat mengembalikan kepercayaan publik. Menurut Beni, Kapolri sebaiknya diambil alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD agar kasus dapat ditangani secara objektif dan transparan. Komnas HAM membeberkan cara Irjen Verdi Sambo dalam merancang obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan tewasnya Brigadir J. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkap cara Verdi Sambo merancang hal itu. Informasi itu didapatkan dari Verdi Sambo saat Komnas HAM memeriksanya di Makobrimob Jumat 12 Agustus 2022. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mengakui dirinya adalah otak di balik pembunuhan berencana Brigadir J. Verdi Sambo juga merancang penghalangan penyidikan. Verdi juga mengondisikan orang-orang yang menjadi saksi kunci untuk memberikan keterangan sesuai skenario, seperti seolah-olah sang istri menjadi korban pelecehan di rumah dinas. Setelah itu, ia menghilangkan barang bukti, menelepon sejumlah pihak termasuk petugas-petugas provos. Pemeran figuran ini melibatkan berbagai personel dari divisi dan kesatuan di antaranya Propam Polri, Bareskrim, Polda Metro Jaya, Puslap 4 hingga Polres Metro Jakarta Selatan. Dikutip dari Tribunnews.com, Senin 22 Agustus 2022, mereka dilibatkan oleh Verdi pasca eksekusi Brigadir J di rumah dinas. Orang-orang yang pertama kali datang ke TKP rumah dinas adalah bawahan Verdi Sambo di Propam Polri. Mereka mengetahui TKP awal dan termasuk mengevakuasi Brigadir J ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dalam konteks obstruction of justice, mereka yang terlibat berlaku tidak profesional saat olah TKP, di antaranya menghilangkan barang bukti, merusak, dan sebagainya. Saat ini sudah ada 83 polisi yang diperiksa dalam kasus ini. 35 diantaranya direkomendasikan dikurung di tempat khusus. Komnas HAM mengaku bahwa kepolisian belum sepenuhnya transparan dalam penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat sejak Komnas HAM ikut menyelidiki kasus pembunuhan yang didalangi Irjen Verdi Sambo. Pihaknya mengaku sering kesulitan meminta data. Belum terbukanya Polri dalam akses data ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sebuah acara pada Senin 22 Agustus pagi. Taufan menuturkan saat Komnas HAM meminta data biasanya dari kepolisian hanya memberikan setengah saja. Taufan menuturkan kurang transparannya Polri ini akan disampaikan saat rapat bersama dengan Komisi 3 DPR.
Taufan menyebut Komnas HAM tak bisa serta-merta memarahi Kapolri soal transparansi tersebut. Namun Komisi 3 pastinya bisa menegur Polri agar transparan dalam penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Komisi 3 DPR RI hari ini menggelar pertemuan dengan Komnas HAM, LPSK, dan juga Kompolnas. Taufan menegaskan pihaknya fokus mengawal soal isu-isu HAM dalam proses penyelidikan tewasnya Brigadir J, termasuk menyoroti aksi sejumlah oknum yang mencoba menghalangi penyidikan dan proses hukum. Rekaman CCTV yang ditemukan penyidik di rumah Irjen Verdi Sambo menjadi barang penting dalam mengungkap kasus Brigadir J. Namun ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Wijayat menemukan adanya kejanggalan dalam rekaman tersebut. Utamanya pada rekaman CCTV dari garasi rumah Verdi Sambo. Abimanyu juga mengatakan bahwa kemungkinan rekaman CCTV sudah disalin dan harddisknya dirusak. Dirinya yakin bahwa rekaman CCTV tersebut sudah disalin di sebuah komputer. Dirinya mengatakan selama ini keberadaan data rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo tidak diketahui. Menurut keterangan polisi, CCTV rusak akibat tersambar petir. Sedangkan perangkat digital video recorder atau DVR kamera CCTV di pos satpam dekat TKP disebut diambil oleh polisi. Namun kini rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo berhasil ditemukan tim SUS. Abimanyu menyebut kemungkinan yang rusak adalah kontrolernya saja, sedangkan harddisk CCTV-nya dapat dipulihkan. CCTV terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J menjadi satu dari beberapa barang bukti penting yang disita pihak kepolisian. Rekaman CCTV vital dari rumah pribadi Verdi Sambo bahkan telah beredar di media massa. Ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Wijayat menyebut video CCTV yang beredar itu sudah diedit. Dikutip dari tribunnews.com, Abimanyu mengatakan terdapat hal janggal saat menganalisis rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, video CCTV yang beredar itu telah diedit, termasuk pada bagian Putri Chandrawati agar terlihat seperti tak terlibat. Berita yang beredar luas menyebut bahwa rekaman CCTV diduga rusak. Namun menurut Abimanyu, sudah jelas bukan penyimpanan yang rusak. Ditemukannya rekaman CCTV yang dapat direcovery adalah bukti. Ada kemungkinan controller yang rusak sehingga data dapat direcovery atau dipulihkan kembali. Abimanyu pun menyebutkan hasil konferensi pers kepolisian mengungkap sejumlah barang bukti yang disita kepolisian. Terdapat 4 harddisk eksternal merek WD, tablet, DVR CCTV di Duren 3, dan laptop merek Dell. Abimanyu menilai rekaman CCTV yang tersebar luas di media sosial terkait kegiatan Irjen Verdi Sambo Putri dan para ajudan itu tak lagi murni. Ahli digital forensik menduga ada yang telah menyalin atau membackup CCTV di TKP tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat sebelum dirusak. CCTV yang kini beredar diakuinya juga sudah melalui proses editing hingga cropping dan diduga untuk menutupi fakta-fakta penting. Ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Wijayat menuturkan ada 2 kemungkinan sehingga kepolisian berhasil mendapatkan DVR CCTV yang sebelumnya disebut telah hilang. Menurutnya kemungkinan pertama yakni karena perangkat yang rusak bukan harddisk atau perangkat penyimpanan sehingga datanya bisa dipulihkan kembali. Sementara kemungkinan kedua, CCTV atau DVR yang dihilangkan atau dirusak sedianya sudah dicadangkan atau telah di-backup oleh seseorang ke perangkat lain. Menurut Abimanyu, rekaman CCTV dari garasi rumah yang merekam kegiatan Verdi Sambo dan sang istri serta ajudan sudah tidak murni karena telah diedit. Beberapa dugaannya yakni dari kendaraan yang terkompresi, kemudian resolusi layar yang ditampilkan 1:1, padahal biasanya resolusi CCTV yakni 4:3 atau 16:9. Stempel waktu dalam layar berukuran lebih kecil, padahal biasanya timestamp atau stempel waktu di CCTV cukup besar dan jelas terbaca. Kemudian ditambahkan Abimanyu saat Putri Chandrawati keluar dari garasi, dijelaskan pada pukul 17:10 waktu Indonesia Barat, dan waktu tersebut masih dalam keadaan terang jika dilihat dari keadaan luar.
Kemudian pada pukul 17.23 waktu Indonesia Barat, Putri Chandrawati yang sudah berganti pakaian dan keadaan di luar pun sudah menjadi gelap. Padahal untuk wilayah Jakarta saja, waktu tersebut biasanya masih menunjukkan kondisi yang cukup terang. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengaku telah mengantongi sebuah bukti foto penting yang mengabarkan kondisi Brigadir Yosua Huta Barat setelah dieksekusi. Bukti foto tersebut berada persis di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo saat Brigadir J masih tergeletak tak bernyawa. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Komnas HAM membeberkan beberapa temuannya soal kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam pernyataannya, Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menunjukkan bahwa timnya menemukan jejak digital berupa foto di tanggal 8 Juli pasca tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Meski begitu, ia tak bisa menunjukkan foto tersebut pada publik atau seluruh anggota Komisi 3 karena ditakutkan akan mengganggu penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Saat sejumlah anggota Komisi 3 meminta agar foto tersebut ditunjukkan secara tertutup, Anam juga kembali menegaskan bahwa ia hanya bisa menunjukkan pada beberapa orang perwakilan saja. Diungkapkan oleh Anam, dalam foto tersebut menunjukkan secara jelas bagaimana posisi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat sesaat seusai tewas karena diberondong 5 tembakan oleh para tersangka. Foto tersebut persis bertempat di Duren 3 Kompleks Polri, Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Diungkapkan oleh Anam, selain mendapatkan foto tersebut, ia juga mendapatkan jejak digital penting terkait perintah untuk menghilangkan barang bukti. Dengan adanya bukti jejak digital tersebut, Anam meyakini bahwa memang telah ada upaya perusakan barang bukti di TKP tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Nah, nggak bisa dibuka di sini, mohon maaf, biar nggak mengganggu proses penyidikan di kepolisian nanti. Ini nanti juga akan kami rekomendasikan kepada kepolisian. Mungkin juga Pak Polisi pasti sudah punya juga, tapi kami juga punya itu. Jadi foto di TKP tanggal 8 pasca kejadian. Jadi kalau kejadian itu, Pak Anam, boleh dong kita lihat. Tapi kita rapat tertutup untuk menjaga rahasia. Ya, kalau memang mau dibuat tertutup, tapi kalau sebentar, kalau itu bisa mengganggu proses yang sedang berlangsung di kepolisian, saya kira nggak ada masalah itu ditunda saja. Pimpinan. Jangan kalau Pihak kepolisian telah membantah soal adanya bangker uang 900 miliar rupiah yang diduga ditemukan di kediaman Irjen Verdi Sambo. Namun fakta lain soal keberadaan bangker tersebut justru disampaikan oleh Kompolnas. Kompolnas mengaku memang benar ditemukan bangker uang meski tak tahu berapa banyak jumlahnya. Saat dikonfirmasi secara singkat, Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengamini soal adanya temuan uang yang jumlahnya besar di kediaman Irjen Verdi Sambo. Bangker tersebut dilaporkan berada di kediaman Irjen Verdi Sambo yang dulunya adalah rumah mertuanya. Rumah tersebut dilaporkan berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yakni di Jalan Bangka. Dari pantauan terbaru, rumah itu tampak kosong dan hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga saja. Sejumlah penghuni rumah enggan memberikan keterangan apapun saat coba dimintai klarifikasi soal isu yang beredar itu. Meski tampak kosong, namun di rumah tersebut terlihat terparkir 2 mobil dan juga 2 buah sepeda motor di bagian garasi luar. Terkait temuan bangker ini, Kadif Humas Polri Irjen Poldedi Prasetyo menegaskan, tim khusus sudah melakukan penggeledahan di beberapa rumah Irjen Verdi Sambo. Ia menegaskan informasi soal bangker 900 miliar rupiah tidaklah benar dan hanya hoaks saja. Penyidik sudah menyita beberapa barang bukti, namun tidak menemukan bangker uang 900 miliar rupiah di antara barang bukti tersebut. Irjen Dedi Prasetyo menegaskan segala barang bukti yang disita nantinya akan dibuka di persidangan. Sebelumnya
Sebelumnya dikabarkan staf LPSK sempat disodori amplop coklat oleh Ferdi Sambo pada 13 Juli 2022 lalu saat memeriksa Sambo dan Putri Chandrawati. Saat itu staf LPSK sedang bertugas karena Putri meminta perlindungan serta mengaku sebagai korban pelecehan Brigadir J. Kini petugas LPSK yang disodori amplop tersebut dimintai keterangan oleh Lembaga Anti Rasuah atau KPK Senin 22 Agustus 2022. Pemeriksaan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias. Susi mengatakan anggota yang dijadwalkan dimintai keterangan adalah staf LPSK yang saat itu bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Putri di kantor Divisi Propam Polri. Soal peristiwa upaya penyuapan itu dibenarkan oleh Susi. Ia menceritakan salah seorang dari pihak Sambo mendatangi staf LPSK dan memberikan 2 amplop. Namun amplop tersebut langsung ditolak oleh petugas LPSK yang sedang bertugas. Dikutip dari Kompas.com Senin 22 Agustus 2022, sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim advokat penegakan hukum dan keadilan melaporkan dugaan upaya suap tersebut ke KPK. Mereka juga melaporkan dugaan suap lainnya termasuk janji Ferdi Sambo yang akan memberikan sejumlah uang kepada Baradae, Brigadir RR, dan KM. Diketahui Ferdi Sambo berjanji memberikan 1 miliar rupiah untuk Baradae, 500 juta rupiah untuk Brigadir RR, dan nominal yang sama akan diberikan kepada KM. Tim dokter forensik mengungkapkan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C pada hari ini. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C disampaikan oleh Ketua Tim Forensik Otopsi Ulang Brigadir C, Ade Firmansyah. Dirinya menyampaikan ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di tubuh Brigadir C, yang mana berarti terdapat 1 peluru yang bersarang dalam tubuh Brigadir C. Ade menyebutkan peluru yang bersarang tersebut berada di dekat tulang belakang. Dirinya menjelaskan bahwa tim forensik hanya melihat dari arah masuknya anak peluru ke dalam tubuh Brigadir C, sehingga dirinya tidak dapat memastikan terkait jumlah eksekutor penembak Brigadir C. Ade menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain akibat senjata api pada tubuh Brigadir C. Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Apa ada perbedaan Pak dari Ada berapa luka? Berapa arah tembakan, Pak? Ada berapa luka tembak yang ditemuin pas saat melakukan otopsi ulang, Pak? Berapa yang nembak, Pak? Oke, jadi kalau apakah ada perbedaan apa tidak, kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan. Dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak baik itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dari tim yang kami siapkan, penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi baik dari tubuh baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita hadir sebagai memberikan kesaksian, dan saya rasa dari Bareskrim juga bisa melihat memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana nih, apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi
baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Ada dua arah tembakan dari depan dan belakang, Pak. Itu siapa, Pak? Kira-kira siapa apakah yang menembak berapa, Pak? Kita melihat bukan arah tembakan, forensik ya. Forensik tidak melihat arah tembakan, tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu. Dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya, dia akan keluar dari tubuh korban. Berarti kira-kira berapa penembak, Pak? Maksudnya di mana aja, Pak? Jadi kalau berapa penembak saya tidak bisa jawab. Kami bukan saksi mata, tapi memang dari luka-luka yang ada itu tadi, ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI memastikan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J tidak mengalami penganiayaan sebelum tewas. Kematian Yosua dipastikan karena kekerasan senjata api atau penembakan. Dari hasil autopsi, ada 2 luka fatal yang menyebabkan kematian Brigadir Yosua. Hasil autopsi kedua terhadap Brigadir J disampaikan oleh Ketua Tim Dokter Forensik Ade Firmansyah pada Senin 22 Agustus. Ade menerangkan tewasnya Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo karena penembakan. Ia menjelaskan tim forensik tak menemukan luka kekerasan lain selain luka senjata api di tubuh Yosua. Dijelaskan olehnya, dari pemeriksaan ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Ini artinya ada 1 peluru yang bersarang di tubuh Yosua sesaat setelah tewas. Menurut Ade, peluru tersebut bersarang di dekat tulang belakang. Ade berujar dari 5 tembakan tersebut 2 diantaranya fatal dan menyebabkan kematian. 2 tembakan tersebut berada di kepala dan dada korban. Terkait dengan autopsi ini, Ade memastikan pihaknya tak mengalami tekanan dari manapun. Jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C rencananya akan diungkap pada hari ini. Tim dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia akan mengumumkan soal hasil otopsi ulang jenazah Brigadir C. Dari hasil otopsi ulang tersebut diketahui dapat membuktikan berapa jumlah eksekutor penembak Brigadir C. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Taufan menyampaikan bahwa hasil otopsi dapat mengklarifikasi temuan dan dugaan eksekutor lain yang menembak selain Baradae. Taufan menilai jumlah eksekutor penembak Brigadir C adalah salah satu hal krusial yang dapat diungkap dari hasil otopsi. Sementara itu, rencananya tim SUS dan Bareskrim juga akan mendampingi pengungkapan hasil otopsi tersebut. Pengungkapan otopsi ulang jenazah Brigadir C akan digelar di Mabes Polri pada hari ini. Pengusutan kasus tewasnya Brigadir J hingga saat ini masih terus berjalan. Rencananya hasil otopsi kedua jenazah Brigadir J akan diumumkan pada Senin 22 Agustus hari ini. Selain itu, Komisi 3 DPR juga akan memanggil Komnas HAM, Kompolnas, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan hasil otopsi jenazah Brigadir J akan disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Sebelumnya, tim dokter forensik telah selesai melaksanakan otopsi ulang jenazah Brigadir J pada 27 Juli lalu di Jambi. Banyak pihak yang menanti hasil otopsi tersebut untuk menjawab soal luka jangkel pada tubuh Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, pengumuman hasil otopsi kedua jenazah Brigadir J itu juga merupakan bagian dari proses penyidikan. Sementara itu, Komisi 3 DPR juga akan memanggil Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK hari ini. Anggota Komisi 3 Habibur Rahman mengatakan bahwa pihaknya ingin menggali perkembangan isu terkait penegakan hukum dalam kasus Brigadir J. Selain itu, pemanggilan juga bertujuan untuk memaksimalkan tugas, pokok, dan fungsi tiap institusi.
Seperti diketahui, penanganan kasus pembunuhan Brigadir J telah memakan waktu sebulan lebih. Polri telah menetapkan 5 tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kemudian Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Para tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir J akan mengungkap banyak hal, termasuk dugaan adanya 2 eksekutor yang melakukan penembakan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dikabarkan hari ini, Senin 22 Agustus 2022, hasil otopsi ulang Brigadir J akan segera diumumkan. Hasil otopsi ulang akan diumumkan di Mabes Polri oleh tim dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia didampingi penyidik tim Sus Polri dan Bareskrim. Ia menambahkan hasil otopsi ulang akan mengklarifikasi dugaan adanya eksekutor lain selain Baradae yang diperintahkan oleh Verdi Sambo. Hal ini menjadi krusial lantaran jika benar ada 2 eksekutor, maka Brigadir J mungkin ditembak oleh 2 senjata api. Dikutip dari wartakotalive.com Senin 22 Agustus 2022, soal jadwal pengumuman hasil otopsi kedua dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo. Pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir J merupakan bagian dari proses penyidikan tim khusus dan Bareskrim Polri. Namun untuk objektivitas, pengumuman hasil otopsi ulang akan dilakukan oleh tim dari PDFI dan tim penyidik hanya mendampingi. Diketahui otopsi ulang telah dilakukan di Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 lalu. Otopsi ulang dilakukan setelah pihak keluarga membuat laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menggelar rapat bersama DPR RI hingga Kompolnas pada hari ini. Rapat bersama itu rencananya akan membahas perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J. Rapat bersama Komnas HAM, DPR RI, dan Kompolnas itu diagendakan akan digelar pada pukul 10 pagi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Rapat bersama ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap mitra kerja Komisi 3 DPR RI. Dikabarkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga akan hadir dalam rapat bersama ini. Adanya rapat bersama ini juga dikonfirmasi oleh anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Menurutnya dengan adanya rapat bersama diharapkan dapat mempercepat pengusutan kasus Brigadir J. Komisi DPR RI mempertanyakan berbagai hal dalam rapat dengar pendapat bersama Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM membahas kasus penembakan pada Brigadir Yosua yang didalangi Irjen Verdi Sambo pada Senin 22 Agustus hari ini. Ketua Kompolnas Mahfud MD pun dicecar pertanyaan soal dugaan adanya kerajaan Verdi Sambo hingga motif sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat ini, anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra Habibur Rahman menghujani Ketua Kompolnas Mahfud MD dengan berbagai pertanyaan, diantaranya terkait pernyataan Menko Polhukam soal motif pembunuhan pada Brigadir Yosua. Mendengar pertanyaan tersebut, Mahfud MD langsung membantah dirinya mendapatkan bocoran lebih dulu soal motif pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD menegaskan dirinya tidak pernah menyampaikan mendapatkan bocoran motif pembunuhan dan membocorkan motif mendahului kepolisian. Ia hanya menjelaskan bahwa motif pembunuhan sedianya sudah banyak beredar, termasuk soal pelecehan, cinta segi empat, dan pemerkosaan. Hanya saja, Mahfud MD mengatakan kebenaran isu tersebut akan dijelaskan secara lebih detail oleh pihak kepolisian. Dalam RDP, Mahfud MD juga dicecar pertanyaan soal kerajaan Verdi Sambo. Mahfud MD lantas mengatakan bahwa ex-Kadif Propam tersebut adalah Jenderal Bintang 2 yang membawahi 3 Jenderal Bintang 1. Mahfud MD juga enggan berkomentar saat ditanya soal isu keterkaitan Verdi Sambo soal judi online dan sebagainya. Ia mengaku tak punya bukti kuat soal isu tersebut, sehingga tak akan menjelaskan apapun ke ranah publik. Jadi begini, ketika kita menyampaikan ke publik terima kasih kepada Kapolri, sudah sama, sekarang bayinya sudah lahir, sudah selesai. Silakan kerja, Kompolnas sudah selesai sekarang untuk mengangkat bayi itu bersama-sama.
Lalu ada wartawan, Pak, motifnya apa? Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Pak, motifnya apa? Gitu. Tanya ke saya. Jangan tanya ke saya. Kalimatnya kan, jangan tanya ke saya kalau motif, ya. Jangan tanya ke saya kalau motif, itu biar nanti oleh penyidik. Ya. Biar penyidik nanti yang mengkonstruksi bagaimana. Mungkin itu belum diumumkan, kan gitu. Mungkin itu ada kata mungkin. Mungkin itu belum diumumkan karena hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Saya kira saya tidak bicara menjijikkan di sudut itu, di ketempatan lain. Hari ini Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK terkait kasus Brigadir J. Dalam rapat ini, Mahfud MD turut hadir bersama Benny Mamoto, Ketua LPSK Hasto Atmojo-Suroyo, hingga Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Saat rapat, anggota DPR RI Benny Kaharman mengusulkan Kapolri untuk dinonaktifkan sementara dan diambil alih oleh Menko Polhukam. Benny Kaharman mengatakan merasa dibohongi dan ditipu dalam kasus ini. Ia juga merasa kepolisian membohongi publik. Sehingga ia mengusulkan Kapolri untuk diberhentikan sementara dan diambil alih oleh Menko Polhukam. Hal ini agar kasus menjadi objektif dan transparan. Mendengar hal itu, Mahfud MD langsung tersenyum dan tak memberikan respon apapun. Dalam rapat ini, 3 lembaga tersebut diundang karena berkaitan dengan penanganan kasus Brigadir J. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengatakan rapat ini digelar karena Komisi 3 DPR perlu untuk mencari informasi terkait kasus ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Adis Kadir mengatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana penanganan kasus kematian Brigadir J. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan pihaknya ingin mengetahui sudah sejauh mana penanganan kasus kematian Brigadir J. Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Benny Kaharman mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Benny mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan dan diambil alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu disampaikan Benny dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI yang diikuti oleh Mahfud MD, Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM. Rapat bersama tersebut digelar pada hari ini dan ditayangkan secara langsung melalui channel YouTube DPR RI. Usulan itu dibuatnya karena Polri dinilai telah membohongi publik dalam penanganan kasus Brigadir J. Salah satu contohnya adalah di awal kasus, Polri mengatakan bahwa terjadi baku tembak dalam kasus tewasnya Brigadir J. Namun kemudian Kapolri mengungkapkan bahwa tidak terjadi baku tembak dalam peristiwa itu. Oleh karenanya, Benny menyampaikan perlu dilakukan penonaktifan terhadap Kapolri agar dapat mengembalikan kepercayaan publik. Menurut Benny, Kapolri sebaiknya diambil alih oleh Menko Polhukam Mahfud MD agar kasus dapat ditangani secara objektif dan transparan. Komnas HAM membeberkan cara Irjen Verdi Sambo dalam merancang obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan tewasnya Brigadir J. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkap cara Verdi Sambo merancang hal itu. Informasi itu didapatkan dari Verdi Sambo saat Komnas HAM memeriksanya di Makobrimob Jumat 12 Agustus 2022. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo mengakui dirinya adalah otak di balik pembunuhan berencana Brigadir J. Verdi Sambo juga merancang penghalangan penyidikan. Verdi juga mengondisikan orang-orang yang menjadi saksi kunci untuk memberikan keterangan sesuai skenario, seperti seolah-olah sang istri menjadi korban pelecehan di rumah dinas. Setelah itu, ia menghilangkan barang bukti, menelepon sejumlah pihak termasuk petugas-petugas Provos.
Pemeran figuran ini melibatkan berbagai personel dari divisi dan kesatuan di antaranya Propam Polri, Bareskrim, Polda Metro Jaya, Puslap 4 hingga Polres Metro Jakarta Selatan. Dikutip dari Tribunnews.com, Senin 22 Agustus 2022, mereka dilibatkan oleh Ferdi pasca eksekusi Brigadir J di rumah dinas. Orang-orang yang pertama kali datang ke TKP rumah dinas adalah bawahan Ferdi Sambo di Propam Polri. Mereka mengetahui TKP awal dan termasuk mengevakuasi Brigadir J ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dalam konteks obstruction of justice, mereka yang terlibat berlaku tidak profesional saat olah TKP, di antaranya menghilangkan barang bukti, merusak, dan sebagainya. Saat ini sudah ada 83 polisi yang diperiksa dalam kasus ini. 35 diantaranya direkomendasikan dikurung di tempat khusus. Komnas HAM mengaku bahwa kepolisian belum sepenuhnya transparan dalam penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Sejak Komnas HAM ikut menyelidiki kasus pembunuhan yang didalangi Irjen Verdi Sambo, pihaknya mengaku sering kesulitan meminta data. Belum terbukanya Polri dalam akses data ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sebuah acara pada Senin 22 Agustus pagi. Taufan menuturkan saat Komnas HAM meminta data biasanya dari kepolisian hanya memberikan setengah saja. Taufan menuturkan kurang transparannya Polri ini akan disampaikan saat rapat bersama dengan Komisi 3 DPR. Taufan menyebut Komnas HAM tak bisa serta-merta memarahi Kapolri soal transparansi tersebut. Namun Komisi 3 pastinya bisa menegur Polri agar transparan dalam penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Komisi 3 DPR RI hari ini menggelar pertemuan dengan Komnas HAM, LPSK, dan juga Kompolnas. Taufan menegaskan pihaknya fokus mengawal soal isu-isu HAM dalam proses penyelidikan tewasnya Brigadir J, termasuk menyoroti aksi sejumlah oknum yang mencoba menghalangi penyidikan dan proses hukum. Rekaman CCTV yang ditemukan penyidik di rumah Irjen Verdi Sambo menjadi barang penting dalam mengungkap kasus Brigadir J. Namun ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Wijayat menemukan adanya kejanggalan dalam rekaman tersebut. Utamanya pada rekaman CCTV dari garasi rumah Verdi Sambo. Abimanyu juga mengatakan bahwa kemungkinan rekaman CCTV sudah disalin dan harddisknya dirusak. Dirinya yakin bahwa rekaman CCTV tersebut sudah disalin di sebuah komputer. Dirinya mengatakan selama ini keberadaan data rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo tidak diketahui. Menurut keterangan polisi, CCTV rusak akibat tersambar petir. Sedangkan perangkat digital video recorder atau DVR kamera CCTV di pos Satpam dekat TKP disebut diambil oleh polisi. Namun kini rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo berhasil ditemukan tim SUS. Abimanyu menyebut kemungkinan yang rusak adalah kontrolernya saja, sedangkan harddisk CCTV-nya dapat dipulihkan. CCTV terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J menjadi satu dari beberapa barang bukti penting yang disita pihak kepolisian. Rekaman CCTV vital dari rumah pribadi Verdi Sambo bahkan telah beredar di media massa. Ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Wijayat menyebut video CCTV yang beredar itu sudah diedit. Dikutip dari Tribunnews.com, Abimanyu mengatakan terdapat hal janggal saat menganalisis rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, video CCTV yang beredar itu telah diedit, termasuk pada bagian Putri Chandrawati agar terlihat seperti tak terlibat. Berita yang beredar luas menyebut bahwa rekaman CCTV diduga rusak. Namun menurut Abimanyu, sudah jelas bukan penyimpanan yang rusak. Ditemukannya rekaman CCTV yang dapat direcovery adalah bukti. Ada kemungkinan controller yang rusak sehingga data dapat direcovery atau dipulihkan kembali. Abimanyu pun menyebutkan hasil konferensi pers kepolisian mengungkap sejumlah barang bukti yang disita kepolisian. Terdapat 4 harddisk eksternal merek WD, tablet, DVR CCTV di Duren 3, dan laptop merek Dell. Abimanyu menilai rekaman CCTV yang tersebar luas di media sosial terkait kegiatan Irjen Verdi Sambo Putri dan para ajudan itu tak lagi murni. Ahli
Ahli digital forensik menduga ada yang telah menyalin atau membackup CCTV di TKP tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat sebelum dirusak. CCTV yang kini beredar diakuinya juga sudah melalui proses editing hingga cropping dan diduga untuk menutupi fakta-fakta penting. Ahli digital forensik Abimanyu Wahyudayat menuturkan ada dua kemungkinan sehingga kepolisian berhasil mendapatkan DVR CCTV yang sebelumnya disebut telah hilang. Menurutnya kemungkinan pertama yakni karena perangkat yang rusak bukan hard disk atau perangkat penyimpanan sehingga datanya bisa dipulihkan kembali. Sementara kemungkinan kedua, CCTV atau DVR yang dihilangkan atau dirusak sedianya sudah dicadangkan atau telah di-backup oleh seseorang ke perangkat lain. Menurut Abimanyu, rekaman CCTV dari garasi rumah yang merekam kegiatan Verdi Sambo dan sang istri serta ajudan sudah tidak murni karena telah diedit. Beberapa dugaannya yakni dari kendaraan yang terkompresi, kemudian resolusi layar yang ditampilkan 1:1, padahal biasanya resolusi CCTV yakni 4:3 atau 16:9. Stempel waktu dalam layar berukuran lebih kecil, padahal biasanya timestamp atau stempel waktu di CCTV cukup besar dan jelas terbaca. Kemudian ditambahkan Abimanyu saat Putri Chandrawati keluar dari garasi, dijelaskan pada pukul 17:10 waktu Indonesia Barat, dan waktu tersebut masih dalam keadaan terang jika dilihat dari keadaan luar. Kemudian pada pukul 17:23 waktu Indonesia Barat, Putri Chandrawati yang sudah berganti pakaian dan keadaan di luar pun sudah menjadi gelap. Padahal untuk wilayah Jakarta saja, waktu tersebut biasanya masih menunjukkan kondisi yang cukup terang. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam mengaku telah mengantongi sebuah bukti foto penting yang menggambarkan kondisi Brigadir Yosua Huta Barat setelah dieksekusi. Bukti foto tersebut berada persis di TKP Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo saat Brigadir J masih tergeletak tak bernyawa. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Komnas HAM membeberkan beberapa temuannya soal kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam pernyataannya, Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menunjukkan bahwa timnya menemukan jejak digital berupa foto di tanggal 8 Juli pasca tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Meski begitu, ia tak bisa menunjukkan foto tersebut pada publik atau seluruh anggota Komisi 3 karena ditakutkan akan mengganggu penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Saat sejumlah anggota Komisi 3 meminta agar foto tersebut ditunjukkan secara tertutup, Anam juga kembali menegaskan bahwa ia hanya bisa menunjukkan pada beberapa orang perwakilan saja. Diungkapkan oleh Anam, dalam foto tersebut menunjukkan secara jelas bagaimana posisi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat sesaat seusai tewas karena diberondong 5 tembakan oleh para tersangka. Foto tersebut persis bertempat di Duren 3 Kompleks Polri, Rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Diungkapkan oleh Anam, selain mendapatkan foto tersebut, ia juga mendapatkan jejak digital penting terkait perintah untuk menghilangkan barang bukti. Dengan adanya bukti jejak digital tersebut, Anam meyakini bahwa memang telah ada upaya perusakan barang bukti di TKP tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Nah, nggak bisa dibuka di sini, mohon maaf, biar nggak mengganggu proses penyidikan di kepolisian nanti. Ini nanti juga akan kami rekomendasikan kepada kepolisian. Mungkin juga Pak Polisi pasti sudah punya juga, tapi kami juga punya itu. Jadi foto di TKP tanggal 8 pasca kejadian. Jadi kalau kejadian itu, Pak Anam, boleh dong kita lihat. Tapi kita rapat tertutup untuk menjaga rahasia. Kalau memang mau dibuat tertutup, tapi kalau sebentar, kalau itu bisa mengganggu proses yang sedang berlangsung di kepolisian, saya kira nggak ada masalah itu ditunda saja. Pimpinan. Jangan kalau Pihak kepolisian telah membantah soal adanya bangker uang 900 miliar rupiah yang diduga ditemukan di kediaman Irjen Verdi Sambo. Namun fakta lain soal keberadaan bangker tersebut justru disampaikan oleh Kompolnas. Kompolnas mengaku memang benar ditemukan bangker uang meski tak tahu berapa banyak jumlahnya. Saat dikonfirmasi secara singkat, Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengamini soal adanya temuan uang yang jumlahnya besar di kediaman Irjen Verdi Sambo. Bangker tersebut dilaporkan berada di kediaman Irjen Verdi Sambo yang dulunya adalah rumah mertuanya.
Rumah tersebut dilaporkan berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yakni di Jalan Bangka. Dari pantauan terbaru, rumah itu tampak kosong dan hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga saja. Sejumlah penghuni rumah enggan memberikan keterangan apapun saat coba dimintai klarifikasi soal isu yang beredar itu. Meski tampak kosong, namun di rumah tersebut terlihat terparkir 2 mobil dan juga 2 buah sepeda motor di bagian garasi luar. Terkait temuan bangker ini, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menegaskan, tim khusus sudah melakukan penggeledahan di beberapa rumah Irjen Verdi Sambo. Ia menegaskan informasi soal bangker 900 miliar rupiah tidaklah benar dan hanya hoaks saja. Penyidik sudah menyita beberapa barang bukti, namun tidak menemukan bangker uang 900 miliar rupiah di antara barang bukti tersebut. Irjen Dedy Prasetyo menegaskan segala barang bukti yang disita nantinya akan dibuka di persidangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.